Siap. Alhamdulillah lebih baik yang daripada hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah baik daripada hari sebelumnya. Iya. Apa yang buat lebih baik daripada sebelumnya? Menyadari ini karena segala sesuatunya bisa aku jadiin pembelajaran. Jadi aku bisa belajar banyak hal, terutama soal hukum juga pastinya, soal pasal-pasal. Jadinya aku jadi banyak ngulik soal audiens, soal gimana ya publik, penilaian publik dan lain-lain. Sebenarnya jadi belajar banyak hal. Belajar banyak hal, hukum, publik dan segala macam. Rumah tangga juga mas. Oke, kita bisa ngomong hukum rumah tangga yang kamu pelajari apa? Dari case ini ya? Dari case ini ya, komunikasi itu penting. Yang aku pelajarin komunikasi itu penting karena ketika komunikasi itu sudah tidak baik, pasti itu jadi kalkulasi masalah, ya kan? Yang mana ya itu jadi bom waktu ke depannya. Jadi menurut aku ketika kita mau rumah tangga kita baik, memang komunikasi itu awal mulai. Oke, kalau gitu setelah sekian lama kamu muncul hari ini, bagaimana permasalahan sampai hari ini? Ya, alhamdulillah proses hukum masih terus berlanjut. Aku tetap ikutin, aku nggak lari. Insya Allah masih tetap berjalan dan aku banyak konsultasi juga sana sini. Tapi ya memang kalau untuk hubungan, aku masih menjaga komunikasi untuk antara ini. Oke, ingat, apapun yang kamu ucapkan, kamu adalah posisi yang pasti menurut orang adalah posisi yang salah. Ya. Apapun pembelaanmu, masih tetap dianggap kamu bersalah. Pertama saya mau nanya, case ini sesungguhnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kamu memulihkan ini semua? Nama baikmu dan sebagainya. Itu dulu yang saya mau. Jadi memang kalau yang pertama ya, case ini sebenarnya seperti apa? Sebenarnya memang banyak banget pemberitaan di media, di sosmed. Itu memang beda-beda semuanya. Menurut aku mayoritas semuanya berita udah diprinter-printer karena ditunggangi sama beberapa pihak yang punya kepentingan. Menurut aku yang sangat disayangkan banget, menurut aku yang harusnya ini bisa berdamai semuanya gitu kan, buat semua pihak kayak gitu kan. Karena memang udah ditunggangin jadi bikin kacau gitu. Padahal memang awalnya baik-baik aja, tapi karena hasutan orang-orang, ada juga hasutan keluarga, hasutan orang-orang yang mungkin punya kepentingan mau bayar buat endorse dan lain-lain, semua segala macam. Jadi menurut aku ini jadi makin kacau. Tapi memang sampai titik ini aku terus ingin mencoba berdamai sih sama semua pihak, bukan karena alasan apapun, tapi memang karena alasan kemanusiaan juga sih. Karena kayak dua orang-orang itu menurut aku jadi usaha utama istri aku kan, kayak ya bermawas, berbicara, ini dihasut, yang ini punya anak, ya ini juga punya anak, ya kan. Maksudnya kayak gimana sih letak empati orang-orang buat menghasut gitu? Kenapa nggak kita ketemu aja? Kenapa kita nggak ketemu aja orang-orang dulu buat apalagi keluarga kayak gitu? Jangan membatasi, karena ada juga keluarga yang membatasi buat ketemu. Ya kan? Kenapa nggak ketemu bijak gitu kan? Jadi ya aku berharap bisa ngobrol gitu, karena sampai sekarang memang dibatasi. Dan untuk memulihkan pelan-pelan aku coba ya, salah satunya lewat media ini. Semuanya aku coba speak up apa yang sebenarnya terjadi, karena memang ini adalah representasi, karena memang hal ini, kasus ini adalah representasi dari apa yang aku rasakan selama 6 tahun. Bisa menceritain? Ya, selama 6 tahun, 7 tahun pernikahan ya. Jadi sebenarnya ya, terpaksa aku buka ya di sini ya, tapi ini bukan untuk menjelekkan satu sama lain. Enggak, aku respect dengan Mawar, aku respect dengan Inara, aku respect dengan keluarga, semuanya aku respect. Tapi memang di sini harus aku buka karena di sini memang harga diri aku udah diinjak-injak dan aku berharap bisa ngambil hikmahnya. Sebenarnya kita tingkah itu udah lama, dari 2019, udah 7 tahun, alhamdulillah. Memang sering konflik, sering ribut, ya kan. Dari 2019 itu 2023 itu waktu itu sempat jadi puncaknya juga. Makanya kenapa dulu aku 2023 itu sempat ngobrol bahwasanya aku bilang aku udah nikah lagi, ya kan. Aku udah nikah lagi. Padahal sebenarnya belum, ya kan.
dengan alasan aku pingin bahwa jadi lebih lembut dari cara berkomunikasi, dari cara memilih kata, lihat momentum, ya kan? Aku berharap seperti itu. Nah, karena waktu itu aku udah bilang aku udah nikah lagi, dia waktu itu bilang ya kita jalanin aja, gak apa-apa kita jalanin aja. Karena dia udah jadi lebih baik, aku bilang sama dia, aku bilang kalau sebenarnya aku belum nikah dan aku berharap adik itu tetap lembut. Aku berharap seperti itu. Nah waktu itu, jadi aku punya persepsi bahwa saja kayaknya memang si Mawar ini harus nikah lagi dulu nih baru jadi lebih baik gitu kan. Tapi waktu itu nggak aku lakukan. Jadi kita berjalan, gitu. Aku tetap remind, kan. Aku juga minta masukan kayak seperti apa kekurangan aku, kelebihan aku, ya kan begitu juga dia. Adapun sebenarnya selama bertahun-tahun aku juga menahan, ya kan, dari dia lebih sering mendominasi pembicaraan, persis sama seperti apa yang dilakukan sekarang ini, ya kan, tidak mau fokus dengan solusi, sering keluar rumah tanpa izin, terus habis itu juga apapun semuanya ke keluarganya, ya kan. Tapi ya aku respect ya, bukan menyalahkan. Terus ya yang paling parahnya sebenarnya memang ya aku bisa buka semuanya tapi nggak usah gitu kan, karena itu aib. Memang paling parahnya untuk hubungan suami istri sering nolak, ya kan, sering nolak. Jadi aku juga kan punya kebutuhan maaf, ya kan, ini ya di sini kita udah dewasa semuanya. Itu juga kan ya kadang-kadang kalau misalnya itu ya udahlah, aku nggak mau bermasalah. Tapi kan kita juga punya limitasi dari segi komunikasi didominasi, dari segi itu juga tidak terpenuhi. Makanya aku juga bingung. Adapun sebenarnya aib-aib lain, tapi menurut aku nggak perlu dibuka. Menolak hubungan Suami ya, istri. itu kerap. Dan berapa lama berjalan dari mulai kapan itu? Apakah awal pernikahan atau kesini-kesiniannya? Sebenarnya nggak dari awal sih, dari pertengahan. Tapi memang concernnya adalah aku lebih di komunikasi, sebenarnya komunikasi. Dan aku juga pernah coba ngobrol sama keluarganya udah. Karena kalau kita dalam Islam itu kan sebaiknya tidak cerita ke keluarga kita karena takut merendahkan. Jadi aku pernah cerita ke abangnya, aku bilang, "Bang, ini Mawa gimana ya?" Abangnya cuma jawab, "Ah, wajar lah, namanya adik paling kecil." Terus habis itu aku cerita juga ke mamanya bilang, "Wajar lah nama anak paling kecil." Tapi aku kayak jadi bingung. Nanti aku cerita ke keluarga aku jadinya menjelekkan. Keluarga aku jadi nggak suka. Alhamdulillahnya aku bisa nahan itu, ya kan. Jadi aku mau cerita ke keluarganya juga nggak ada solusi, ya kan. Nah itu yang aku jadi ngerasa udahlah nikah lagi aja lah gitu kan. Tapi waktu itu memang nggak ada inara ya, waktu itu belum ada inara ya. Dan aku waktu dari pertama kali ketemu aku nggak ada kepikiran sebenarnya gitu kan. Sampai memang ngerasa kayaknya match aja. Oke, Ihsanul, alasannya apa sih? Iya. Tiga ini nih. Biar bagaimanapun dia kan ibu dari anak. Jelek, baik, buruk, jelek aja kan itu ibu anak. Perkara ketika ada anak, pertanyaan saya begini, kalau boleh jujur, sampai detik ini masih ada rasa sayang untuk Mawa? Pasti masih ada. Kalau enggak, aku nggak mencoba untuk berdamai sampai sekarang. Pasti masih ada sampai sekarang. Masih ada pengharapan berarti buat kamu kembali atau seperti apa? Kalau dibilang seperti itu, secara syariat aku ingin mempertahankan karena memang kita dianjurkan dalam aturan Islam itu kita harus memperjuangkan hubungan rumah tangga itu sampai titik darah penghabisan. Tapi aku juga tidak ingin harga diriku dan harga diri keluarga aku itu diinjak-injak. Karena kayak harus datang ke keluarga. Karena kemarin keluarga aku pernah datang ke rumah itu dimarahin sama orang tuanya. Sebelum ada ke sini orang tua aku dibentak-bentak. Jadi ada kan yang viral itu umi aku nangis-nangis. Sebenarnya umi aku nangis-nangis itu karena habis dimarah-marahin orang tuanya, ya kan. Jadi satu sisi aku nggak mau speak up soal ini, tapi satu sisi aku juga harus speak up karena itu udah menyangkut harga diri keluarga juga, gitu kan. Sementara aku nggak pernah bawa-bawa soal keluarga itu. Ya, aku apapun semuanya aku pengen diselesaikan ya kita gitu. Ngapain sama keluarga. Oke, sekarang statusnya ada 2 perempuan yang sudah menjadi istri itu. Kalau saya boleh tanya, sayang yang mana sih? Ya, kalau
kalau kayak gitu kita kan harus adil. Betul. Dan Adil kamu itu- jelaskan secara adil seperti apa sih? Adilnya harus seimbang, pastinya soal memberikan perhatian, nafkah, waktu. Cuman memang kalau untuk saat ini kan aku udah mencoba mediasi kemarin kan, walaupun memang ribut sama dua-duanya, ya kan karena ada kesalahan persepsi. Tapi ya ke Inara juga udah mulai membaik, Somawa juga udah mulai ada komunikasi walaupun masih sangat dibatasi ya. Sampai sekarang aku belum bisa ketemu karena dibatasin dari dianya nggak mau. Padahal aku berharap bisa ngobrol gitu. Belum terjawab pertanyaan saya tadi. Yang mana? Lebih sayang yang mana sih? Harus adil. Adil. Oke, terakhir dari saya nih ya, biar teman-teman yang melanjutkan. Bener gak sih awal pernikahan dengan Inara itu diawali dengan kebohongan? Itu harus kamu jawab. Oke. Jadi sebenarnya gini sih, sebenarnya tidak ada kebohongan. Sebenarnya tidak ada kebohongan. Sebenarnya itu yang terjadi adalah saat itu sampai menikah memang Inara tidak menanyakan status dan saya juga tidak punya kewajiban untuk menjelaskan itu. Jadi Inara tidak menanyakan dan saya juga tidak menjelaskan. Jadi sebenarnya memang saya salah gitu kan, saya tidak menjelaskan, tapi ya tidak ditanya. Karena alasan itu kamu tidak mau membuka dirimu lebih dulu. Setelah udah nikah aku baru ngomong. Karena waktu itu juga aku ngerasa waktu itu kan konflik sama Mawa. Justru setelah Inara tahu dia mau mundur kan, terus setelah dia mundur, dia mau mundur, terus aku bilang kayaknya nggak apa-apa deh, mendingan lanjut aja, aku bilang gitu. Mawa pun dulu sebenarnya mau kayak menurut aku bagus, justru kita bisa kolaborasi bisnis. Mawa punya potensi, kamu punya potensi, kita bisa kolaborasi. Ya maksud aku ya kita coba merevolusi sesuatu aja jadi lebih baik kayak gitu kan, daripada aku punya 100 istri misalnya kayak gitu kan, ya, lebih bagus kayak udah aku punya 2 istri kayak gitu kan. Ya aku tanggung jawabin ya, cara Islam itu justru kita itu cara kita menghargai wanita adalah menanggung jawab, ya kan? Cara kita menghargai wanita adalah kita menanggung jawab. Oke, Ihsan. Siapa? Tadi kan sempat bilang Mawa menolak untuk melayani. Oke, terus lu mengambil keputusan untuk menikah lagi, artinya pengen poligami. Apa pernikahan kan bukannya suatu diperlukan, rumah tangga itu komunikasi. Pada saat Mawa menolak, lu sempat bilang nggak ke Mawa kenapa menolak, kenapa ini kan saya suami, sempat nggak ada komunikasi tuh nggak? Udah berkali-kali udah sempat mengkomunikasikan juga hal itu, ya kan, udah mengkomunikasikan hal itu baik-baik juga. Nanti malaikat marah loh, nanti dilaknat loh sampai subuh. Itu aku sering ngomong juga, tapi ya kayak kadang-kadang kayak ya udah nggak terlalu peduli juga soalnya. Dia sempat ngomong kalau dia ingin berubah dan ingin memperbaiki hal itu juga, tapi kondisinya aku udah nikah pada saat itu, dan waktu itu aku lagi proses memberitahu, ya kan. Jadi memang sebenarnya tidak ada selingkuh, tidak ada. Aku memang waktu itu pada saat itu memang proses memberitahu Mawa, cuman memang salahnya adalah, dan waktu itu kita mau ketemu bertiga, cuman salahnya adalah memang ditunggangi sama pihak-pihak lain yang punya kepentingan. Itu yang buat jadi kacau, ya sampai sekarang yang aku ingat itu sih, memang kalau untuk merimain dia, mengkomunikasikan soal itu aku sering. Tapi pada saat itu alasannya apa? Mungkin dia nggak mau melayani sebagai seorang istri. Ya kadang-kadang alasannya nanti takut subuhnya kesiangan lah, nanti takut mandinya capek lah, gitu kan. Ya cuman itu nggak bisa dijadikan alasan. Cuman kan kita laki-laki nih kadang-kadang yang ngerti lah ya, ya. Kita juga kan takut kan, mungkin ada beberapa orang yang ngambil solusi buat jajan aja di luar gitu. Aku mikir logis ya, laki-laki ya. Orang-orang aku pernah ngitung kan, kayak teman-temanku gitu kan, mau jajan-jajan, oh sekali kayak gini bisa 4 juta, 5 juta, bagus kasih bini kata gue. Oke, pada saat penolakan itu ada nggak kata-kata yang membuat lo akhirnya sakit hati terus mantap untuk memutuskan gue cari perempuan lain? Ada nggak kata-kata apa mungkin kasar atau sebagai lu nggak menyangka istri gue ngomongnya kasar gitu? Sempat? Sebenarnya sih kayak dia ngomong tuh selalu kayak gitu, memang itu yang memang itu kalkulasi dari 3 itu tadi sih. Pertama memang cara berbicara, yang kedua memang pemilihan kata, yang ketiga momentum. Jadi kadang-kadang pulang kerja tuh capek, kayak aku pernah tuh pulang kerja capek gitu kan, terus habis itu anak
gitu kan, terus habis itu udah pergi keluar gitu kan, aku udah pulang kerja capek, terus habis itu padahal 3 hari ya waktu itu aku nggak tidur gitu kan, kerja dari Bajo, habis itu sampai Medan, terus habis itu aku ke rumah, terus habis itu aku di Kaselan, terus dia pergi, terus WhatsApp aku di blok atau dia bikin mode pesawat waktu itu. Jadi kayak ya udahlah aku main-main, padahal waktu itu capek kan, dan itu bukan sekali kayak gitu aja, karena juga pulang ke rumah, terus habis itu dia lagi nggak tahu main HP, anak dibiarin nonton TV, rumah berantakan. Waktu itu aku nangis sih. Waktu itu aku banting bukan banting sih, kayak ada baju aku kumpul, terus aku banting ke bawah gitu kan. Terus habis itu aku nangis karena kayak capek loh gitu. Aku cuma pengen tenangan, aku pengen tenang. Jadi ya. Oke, berarti lu selama 6 tahun sebagai suami merasa ini apa tertekan, terus fungsi lu sebagai suami tidak ada di rumah tangga itu atau seperti apa? Lebih kurang diindahkan sih. Karena apapun semuanya aku usahakan, apapun keluh kesahku di luar aku nggak pernah cerita. Beratnya hidup aku di luar sampai kadang-kadang mungkin aku dulu pernah ngutang untuk ngasih nafkah, itu pernah ya kan. Aku kesulitan nggak karyawan, bisnis lagi merosot semuanya, lagi minus, apapun dapat ancaman nyawa di luar aku nggak pernah cerita. Selalu pulang aku dalam keadaan senyum, tapi aku mau ketenangan, bukan ya. Kadang ada kerugian juga di bisnis, kayak itu kan makanya udah diingetin gini harus masuk itu kayak berkali-kali apapun. Walaupun memang nggak terus menerus ya, karena dia juga ada sisi baiknya, ya kan. Dia dulu nggak bisa masak, ya kan. Aku nggak pernah komplain, aku selalu minta masak apa, masak yang bisa aja sayang. Aku selalu bilang kayak masak telur juga nggak ada masalah kok. Nggak bisa masak, mau beli, sekarang nggak pernah ngerepotin. Kau mau masak ini chicken teriyaki, mau masak beef, apa semua segala macam kayak silahkan. Kalau memang itu baru setahun belakangan sih. Karena sebelumnya aku nggak pernah ngerepotin. Masak tempe juga oke, masak telur yang penting yang ada di rumah aku makan pasti, yang ada di meja makan aku makan pasti. Artinya lu selama 6 tahun itu nggak merasakan kenyamanan ketika apa berada di rumah itu, terus kemudian lu bertemu dengan Inara, dapat itu hati lu tenang nyaman atau gimana? Iya, yang buat aku salah, aku akui aku salah. Karena awalnya adalah aku tuh voider. Karena aku tidak nyaman, aku pergi dari rumah supaya aku tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Memang salahnya adalah, ya aku udah nahan lama juga sebenarnya. Di luar sebenarnya sebelum ketemu Inara pun banyak sebenarnya. Banyak godaan lah pasti. Banyak godaan. Tapi itu cuma gitu. Nahan, jadi pas ketemu sama Inara, karena Inara juga ngerti agama, jadi kayak ya udah kan aja. Pun Inara juga dia ngomong kalau misalnya ini lanjut, aku nggak mau jadi penjahatnya ya katanya. Aku nggak mau jadi penjahatnya, kamu harus jelasin ya sama Mawa. Kalau nggak aku yang jelasin ya sama Mawa katanya gitu. Dan deh aku aja yang jelasin gitu. Ternyata memang selama proses itu berjalan, ini ditunggangi. Apalagi ini sih, apalagi pas ini udah sampai kita udah mau ketemu bertiga, sebelumnya Mawa tuh ngomong, dibilang kalau kayaknya kasus Daegun sama Jule ini menarik deh. Kayaknya kita bisa juga deh ada case kayak gitu biar terkenal. Ya gue bilang astagfirullah jangan sampai, gue bilang jangan sampai. Itu doanya kayak gitu. Itu keluar dari ucapan. Iya kurang lebih Mawa ngomong kayak gitu. Ada menyangkut pautkan Jule sama Daegun tanpa menyinggung nama baik Daegun sama Jule ya. Karena kebetulan orang Jule itu juga teman-teman dari kita juga. Tapi ya sangat disesalkannya adalah ketika aku coba mendamaikan ini semua, ada pihak lain yang tiba-tiba sekonyong-konyong membawa persepsi dan informasi yang tidak baik ya kan? Kalau misalnya niatnya baik, kenapa nggak nanya langsung? Kirim, tanya ini kok gini ya kan? Habis itu kan mungkin aku bisa menjelaskan, dan aku memang saat ini memang sudah siap dan memang mau ke proses kita mau resmi ya kan? Tapi karena niatnya sudah menghancurkan, memang mau menghancurkan ya kan, ada niat tidak baik, memang sudah diskenariokan, makanya ini aku dari kemarin tuh nggak bisa speak up karena apapun yang aku omongin pasti salah gitu kan. Tapi mau nggak mau tuh ceritain yang sebenarnya seperti apa. Karena ada alasan kenapa lo ngelakuin itu kan, artinya ada alasan. Pasti ada alasan, nggak mungkin lah. Aku nggak sebodoh itu juga untuk ngelakuin itu. Oke, tapi kan sekarang sudah udah ketahuan, udah terlanjur, artinya
kamu udah nikah siri dengan Inara, terus akhirnya istrinya marah, terus apa yang kamu inginkan sekarang ini? Pengen memiliki keduanya atau seperti apa? Ya karena kita ini sudah sampai di titik ini, harus tetap bertanggung jawab. Kamu menanggung jawabin, pun tidak ada yang salah juga secara syariat kan. Syariat tidak ada yang salah. Aku ingin merubah persepsi orang juga lah. Ya kan? Maksud aku kayak, oke, memang apapun bukan perempuan aja solusinya kayak gitu kan. Cuman jujur di kalangan teman-teman aku juga sebenarnya banyak yang udah nikah lagi tapi nggak diketahui sama istrinya. Apa ya? Itu kenapa? Ya kan? Cuman memang butuh jiwa yang kuat pastinya. Tapi apakah lebih baik diam-diam? Banyak. Teman abang sendiri banyak kan? Pasti ada beberapa kan? Ya mungkin ada. Ada kan? Jadi nanya balik nih. Teman kakak ada juga pasti kan? Banyak. Cuman kan maksud aku kayak kenapa tidak dinormalisasi hal yang sifatnya baik? Kan bagus jadi bisa kolaborasi daripada ya diem-diem terus habis itu kayak ada yang mungkin nggak nikah. Ya maksud aku tidak menghujat ya, maksud tidak merendahkan wanita ya yang seperti itu juga gitu. Cuma maksud aku kalau misalnya kita tanggung jawab ya nikahin. Tapi kalau Inara menerima mau jadi istri kedua, Dia karena dulu memang sempat menyinggung soal poligami juga. Kalau menurut aku dari kemarin kita bicara sebenarnya memang mau bersedia, dia tinggal bagaimana mau atau tidak. Ya, cuman ya dia kalau konflik kayak gini juga nggak mau. Yang buat kasihan adalah dia di framing tidak baik kan. Padahal sebenarnya dari awal dia udah ngomong aku nggak mau jadi penjahatnya di sini. Dan dia juga coba baik-baik mau ketemu. Cuman memang kadang-kadang ya perempuan ini kadang-kadang kalau misalnya dari chat atau ngobrol itu kan kita nggak tahu intonasinya seperti apa, mimiknya seperti apa, itu jadi salah paham kan. Makanya aku bilang kemarin kayak ini stop, jangan ngomong, kita ketemu aja bertiga. Datang orang itu tadi nggak tahu nggak jelas. Oke, makanya kemarin Ihsanul membawa Inara bertemu dengan salah satu ustadz bernama Buya Yahya. Apa solusi dari Buya apa? Ya kemarin itu kan aku sempat di-chat sama Buya Yahya, Buya Yahya juga ngechat Kina, ngechat Mawa gitu kan. Sampai saat ini memang Mawa belum respon gitu kan. Kemarin respon maksudnya tapi untuk diajak ketemu untuk diteruskan gitu kan, untuk berdamai itu belum ada perkembangan lah ya. Karena memang dari Buya Yahya kita nih pinginnya damai-damai aja gitu kan. Buat apa ribut-ribut, toh masih suami istri juga. Dia pun paham kerasnya Mama itu seperti apa gitu. Dan ini memang salah satu bentuk representasi yang aku rasakan selama 6 tahun ya kan. Aku diem itu bukan karena aku takut, bukan aku karena apa-apa, enggak, tapi memang selama aku di rumah aku selalu diem memang. Aku lebih milih pergi dari rumah, aku selalu pergi ke tempat yang aku selalu pergi dari tempat yang tidak nyaman. Oke, tadi bilang Buya Yahya pengen damai-damai aja, artinya apa damai? Artinya hidup bersama, Ya kalau poligami misalnya bisa, gitu. kalau misalnya bisa seperti itu. Oh, Buya menyampaikan itu solusinya. Iya kalau misalnya karena kan udah terlanjur, secara syariat juga tidak dilarang. Juga tidak dilarang. Justru kalau misalnya bisa merevolusi yang sifatnya ya, di mata publik jadi baik, why not? Gitu. Cuman memang di Indonesia masih tabu. Adapun sebenarnya banyak yang ngelakuin ini tuh banyak sebenarnya, cuma tidak terekspos saja. Ini karena orang yang punya Nama. aja. Oke, berarti tugas Ihsanul sekarang bagaimana berdoa melembutkan hati Mawa supaya mau hidup berdampingan dengan Inara. Iya, aku selalu setiap sholat pasti doa sih. Aku selalu doain dua-duanya selalu. Walaupun sebenarnya hitungannya dia udah nusyus, keluar dari rumah, dia juga menurut aku udah banyak kalkulasi dosanya. Walaupun ya aku juga banyak dosa. Tapi maksud aku ini konteksnya suami istri ya. Maksudku kayak udah banyak lah. Tapi aku selalu doain ya Allah aku ridho juga seperti ini. Aku ridho mau seperti ini. Aku ridho benar seperti ini. Jadi aku minta baiknya aja seperti apa. Lalu aku doain yang baik-baik buat anak-anak juga baik-baik seperti itu. Sorry, boleh ya?